Kami bersyukur sebab kami boleh diam di hadirat Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu dekat dengan Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami. Kami tahu masalah kami belum selesai. Kami tahu pergumulan kami harus kami hadapi. Kami tahu masih ada tantangan yang ada di jalan-jalan kami. Tapi ketika kami dipercayakan Tuhan untuk kami dapat masuk dalam hadirat Tuhan, itu adalah anugerah terindah bagi kami. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kami kuat. Hanya dekat dengan Tuhan kami mendapatkan pengharapan. Dan hanya dekat dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara apapun yang kami hadapi. Hari ini ya Bapa, kembali kami datang menyembah-Mu. Kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Ketika Engkau hadir, Engkau Yehova Syamah ada dalam kehidupan kami, maka Engkau membuat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami terjadi. Sehingga tergenapi firman Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang Allah sediakan bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kembali kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus. Sampaikan sesuatu atas kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kehidupan kami. Jamah yang sakit Allah, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan kepada mereka yang membutuhkan penghiburan. Sehingga pagi hari ini bukannya sekedar ibadah, doa pagi online yang kami hadiri, yang kami ikuti di dalamnya. Dan pagi hari adalah pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami kuasa, kami mengalami terobosan, kami melihat mujizat dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus kami tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Sudah dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung hari ini. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah sampai kitab Kejadian pasal yang ke-6 hari ini. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 12 kita sudah belajar kemarin, iya kan? Bagaimana jangan sampai kita hidup sama seperti orang-orang dunia yang menghalalkan segala cara, berbeda dengan Nuh, iya kan? Nuh berbeda dengan orang-orang pada saat itu. Sehingga Nuh di pemandangan mata Tuhan menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita juga akan kembali belajar tentang pribadi Nuh. Bagaimana Nuh diingatkan Tuhan untuk diarahkan Tuhan untuk membuat bahtera yang begitu besar, sehingga akhirnya Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan ya. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang saya bagikan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya juga sudah upload atau saya sudah bagikan kembali dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu yang rindu belajar untuk kebenaran firman Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu bisa lihat kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, karena di dalamnya saya sudah bagikan juga apa yang sudah pernah saya bagikan dalam ibadah doa pagi, ya kan? Jadi khotbahnya, renungannya saya tampilkan kembali di YouTube channel saya, sehingga umat Tuhan bisa kembali belajar, kembali merenungkan firman Tuhan. Dan bukan hanya yang saya bagikan dalam ibadah doa pagi, tapi juga ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan melalui program Bible and Coffee. Sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya kita terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka.
Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Detail, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan perintahkan Nuh. 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atas atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Lihat, kalau Tuhan sudah perintahkan sesuatu, maka jelas perintahnya itu sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh ya, saya mesti buat ini. Oh ya, saya harus jaga kekudusan. Oh ya, saya harus mengampuni. Bagian kita adalah apa? Melakukan. Nuh dipercayakan Tuhan untuk membangun bahtera. Karena Tuhan akan membinasakan manusia seluruhnya bersama-sama di muka bumi. Sehingga akhirnya Tuhan memerintahkan satu hal yang harus Nuh buat, yaitu membangun bahtera. Dan perintahnya detail, perintahnya jelas. Ya kan, Tuhan kalau bikin perintah, Tuhan kalau memerintahkan nggak bikin bingung gitu loh saudara. Yang membuat bingung adalah iblis yang mengintimidasi kita. Aduh, apakah saya harus mempertahankan rumah tangga saya ya? Ya jelas lah. Alkitab jelas katakan kok, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi perintah Tuhan itu jelas, nggak buat bingung. Yang buat bingung iblis ketika ketemu dengan Hawa. Seluruh buah, seluruh tanaman di taman ini tidak boleh kamu makan. Lihat, diputar balik, dibikin bingung. Nah, makanya selalu saya bilang begini, perintah Tuhan itu clear, itu jelas. Tinggal kita bagian lakukan aja. Nggak usah berargumen, aduh saya mesti buat apa lagi, aduh saya mesti, nggak usah. Mentah-mentah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya Alkitab jelas katakan, Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan kau melenceng ke kanan, jangan kau melenceng ke kiri. Jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri. Lakukan apa yang kau perintahkan, maka engkau akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Jadi jelas, perintah Tuhan tidak buat bingung, ya. Buat atap pada bahtera itu, selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18, perhatikan. Tetapi dengan engkau, aku, haleluya. Tuhan bilang sama Nuh, dengan engkau Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan umat manusia dengan sebuah perjanjian. Sama-sama bilang sama saya, dengan perjanjian. Dan perjanjian harus berjalan dua pihak bersama-sama. Gak mungkin orang berjanji buat satu orang aja, saudara. Orang kalau berjanji pasti ada dua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan dalam hal ini sebuah perjanjian adalah Allah dengan saudara dan saya. Dia mengikatkan perjanjiannya. Nah, nanti kita akan belajar sampai sana, sudah dikasih dalam Tuhan ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anak. Betul, keselamatan sendiri-sendiri. Tapi seorang imam, Nuh seorang imam, Nuh adalah kepala keluarga, Nuh adalah seorang suami, Nuh adalah seorang ayah. Saya mau pastikan buat suami-suami yang hari ini ada dan bergabung dalam ibadah doa pagi, engkau imam, engkau kepala keluarga. Berdoalah, ajak keluargamu untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka diberikannya kesempatan untuk mengajak.
Kalau mereka nggak mau, ya kita nggak bisa paksa. Tapi bagian kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang imam, sebagai suami, memberikan teladan, memberikan contoh. Karena dari kepala turun berkat Tuhan, dari kepala turun urapan Tuhan. Amin, suami-suami. Yes. Iya kan? Orang-orang muda dengar baik, cari suami yang takut akan Tuhan. Iya kan? Jangan salah pilih, saudara. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Kita pilih yang terbaik, kita doakan, dan kita diberikan pikiran untuk mengambil keputusan. Oh, dia layak jadi suami saya. Ini buat orang-orang yang masih single ya. Yang udah kawin, yang lagi ribut sama suaminya, nggak berlaku buat dia. Dia tetap harus tunggu suaminya. Ini buat yang single, saudara dikasih dalam Tuhan. Wanita-wanita single, dengar baik. Cari pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Karena dia akan menjadi imam, akan menjadi suamimu, akan menjadi apa? Kepala yang akan menurunkan berkat-berkatnya atas kehidupanmu, atas kehidupan anak-anak. Cari yang jelas, yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, dan bisa memimpin, mengarahkanmu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22, perhatikan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Lihat, Nuh berjalan dalam ketaatan. Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera secara detail, ukurannya, bentuknya, dan Nuh lakukan secara detail. Alkitab jelas mengatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai 22 ini ada dua hal yang saya dapati dan saya ajak setiap umat Tuhan, ayo untuk kita ingat akan hal ini. Di ayat 17 dan di ayat 22-nya. Ayat 18 dan ayat 22. Ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan mengikatkan perjanjian antara dirinya dengan Nuh. Tuhan mengikatkan dirinya mengikatkan dirinya dengan perjanjian kepada Nuh. Nah, tapi dari sisi Nuh sebagai manusia, kita sebagai manusia itu harus mengerjakan apa yang diperintahkan dengan taat. Jadi begini saudara, ada sebuah perjanjian yang Tuhan berikan dan Tuhan tawarkan kepada kita, umat manusia. Perjanjian itu adalah sebuah perintah yang kalau kita lakukan, maka kita mengalami apa yang Tuhan mau untuk kita nyatakan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dari awal saya selalu bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memberkati anak-anaknya. Ini dulu mesti kita pastikan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang rindu memberkati anak-anaknya. Sehingga akhirnya dia membuat perjanjian. Untuk apa perjanjiannya? Supaya terikat. Karena perjanjian itu adalah mengikat. Ya kan, kalau kita buat surat perjanjian, maka ada kedua pihak yang saling terikat. Pihak pertama dan pihak kedua. Dan kedua pihak ini saling mengikat, saudara. Dalam apa? Dalam sebuah perjanjian. Tapi di sisi lain ada namanya bagian manusia yang harus kita kerjakan. Makanya saya beri tema perjanjian dalam ketaatan. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka perjanjian itu berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, perjanjian itu gak berlaku.
Makanya coba saudara lihat ya, dalam Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 dan 12. Yohanes pasal pertama ayat 11 dan 12 bilang begini, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan itu, orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Ini ayat 11. Jadi ayat 11 berbicara tentang Yesus datang ke dunia ini, Yesus mati buat dosa manusia, tetapi orang-orang yang mau diselamatkan oleh Yesus tidak mau menerima dia. Ini yang seringkali saya pakai bahasa cinta bertepuk sebelah tangan. Dari pihak Allah sudah menyediakan kasih cintanya, tapi manusia tidak mengasihi dan tidak mencintai. Berbeda dengan ayat 12. Ayat 12 mengatakan seperti ini, tetapi semua orang yang menerimanya. Tadi ayat 11 berkata orang-orang yang tidak menerimanya, orang-orang yang tidak meresponi apa yang akan dijanjikan diberikan olehnya. Tidak diresponi. Tapi di ayat 12 ada orang-orang yang menerimanya. Nah, orang-orang yang menerima ini berarti orang-orang yang meresponi, mengerjakan apa yang dia harus kerjakan untuk mendapatkan sebuah covenant, perjanjian. Dan perjanjian itu berlaku bukan hanya untuk dirinya, tapi kepada anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Itu Daud katakan jelas. Jadi perjanjian kita kepada Tuhan itu berlaku bukan hanya kita, tapi dampaknya kepada keturunan-keturunan kita. Ya, sampai sini saya harap saudara ikuti, sehingga akhirnya kita mengerti di ayat 11 berkata bahwa ada orang-orang yang tidak menerimanya, dan perjanjian ini gak berlaku buat mereka. Karena perjanjian ini berlaku ketika ada orang yang meresponi. Jadi ada pihak pertama dan pihak kedua, ada pihak Allah dan pihak manusia yang sama-sama mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. Ya, ayat 12 bilang tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, ini bicara tentang orang yang menerimanya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Tuhan sudah menyediakan keselamatan supaya engkau diangkat statusmu untuk menjadi anak-anak Allah, bukan lagi anak dalam kegelapan, anak yang tinggal dalam kegelapan, tapi engkau diangkat status menjadi anak-anak Allah. Dan bukan hanya itu saja, engkau akan dipimpin, engkau akan diarahkan, engkau akan dituntun, dan engkau diberikan hidup yang kekal. Dan itu kita dapati ketika manusia kita ini, diri kita merespon apa yang Tuhan tawarkan. Kan sifatnya penawaran. Kalau kita yang mau, maka kita terikat dengan penawaran itu sebagai sebuah perjanjian. Nah, ini yang diberikan Allah oleh Allah kepada Nuh. Aku mengikatkan dirimu dengan perjanjian. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Nuh meresponi perjanjian itu dengan sebuah apa? Ketaatan. Terikatlah mereka antara Allah dengan Nuh dengan sebuah perjanjian. Nah, setan tahu hal ini, sehingga akhirnya setan buat segala sesuatu supaya kita tidak terikat dengan perjanjian. Akhirnya kita tidak lagi berjalan dalam ketaatan. Karena begini saudara, kalau kita tahu yang Tuhan kehendaki adalah sebuah ketaatan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka engkau percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu baik bagimu. Loh iya dong, kalau kita disuruh lakukan sesuatu sama orang tua kita, karena kita pasti akan lakukan. Kenapa? Karena kita tahu is my father, dia ayah saya, dia pasti akan perintahkan kepada saya untuk kebaikan saya. Sehingga akhirnya ketika kita percaya bahwa apa yang diperintahkan orang tua saya adalah kebaikan buat saya, maka saya pasti lakukan. Demikian pula kita ketika ada perintah dari Tuhan, dan firman Tuhan jelas mengingatkan kepada setiap kita, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Karena ketika kita tidak lakukan perintah itu, sejatinya kita sedang keluar dari perjanjian itu. Kita menganggap apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak baik. Kita menganggap apa yang Tuhan perintahkan itu menyusahkan saya, padahal perintah Tuhan itu membuat dan mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Cuman seringkali kita kepala batu, kan begitu saudara. Seringkali kita keras kepala, seringkali kita nggak mau diatur.
Nah, coba saya bagikan lagi dan satu kebenaran firman Tuhan lagi dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26 bilang begini, firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Lihat, ini bicara tentang apa? Ketaatan. Jika engkau mau melakukan apa yang kuperintahkan, engkau mau mendengarkan apa yang aku suruh, engkau memasang telingamu dengan apa yang aku sampaikan, maka ketika engkau melakukan ketaatan ini, maka inilah perjanjian yang diberikan kepadamu. Maka apa? Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi di ayat 26 dari Keluaran pasal 15 ini ada perintah dan ada apa? Perjanjian. Kalau kita mau taat terhadap perintah ini, maka perjanjian ini berlaku. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Jadi perintah Tuhan selalu diikuti dengan perjanjian. Kalau engkau melakukan ini, makanya hal yang sama disampaikan juga kepada Yosua. Selama hidupmu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau berjalan dalam kebenaran, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dampak dari ketaatan selalu menguntungkan saudara dan saya. Dampak dari ketaatan selalu membawa dan mendatangkan kebaikan saudara dan saya. Makanya tugas kita adalah taat. Firman Tuhan katakan harus mengampuni, ampuni. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, lakukan. Karena sejatinya itu baik buat kita. Dan dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita mengikatkan diri kita dengan sebuah perjanjian antara kita umat Tuhan dengan Allah yang kita sembah. Dan dampaknya selalu mendatangkan kebaikan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Nah satu lagi saya bagikan nih, supaya saudara bisa pegang hal ini. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Itu perintah yang harus kita taati. Saya harus beribadah kepada Tuhan Allah saja. Hanya kepada Dia saja saya beribadah. Jadi waktunya ibadah, waktunya ke gereja, waktunya persekutuan. Dampaknya apa? Tuhan akan mengikatkan dirimu dengan perjanjian kepadanya. Berkatnya apa? Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Tuhan menawarkan perjanjiannya, karena kerinduan Tuhan adalah memberkati. Kerinduan Tuhan adalah memberkati hidup saudara dan saya. Aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan, memiliki kehidupan yang ada dan tercukupi apapun itu. Jadi jelas kerinduan Tuhan adalah memberkati. Cuman kita manusianya ini nggak mau berjalan dalam ketaatan. Manusianya ini kita keras kepala. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalanmu sebelah kanan perahu. Petrus sempat berdalih, guru, kami sudah cari ikan, kami sudah coba lempar jala kanan kiri atas bawah lagi, nggak kami dapat sepanjang hari. Tapi Petrus bilang apa? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Haleluya. Ketika Petrus lempar jala seperti apa yang Yesus katakan, didapatinya ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang banyak, saudara. Engkau mau melihat perjanjian Tuhan terjadi dan dalam hidupmu, engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan ada dalam hidupmu, belajar taat, bos. Taat aja. Tuhan suruh ini lakukan, Tuhan suruh itu lakukan. Jangan argumen, aduh Tuhan, tapi gimana ya nanti kalau begini, nanti gimana ya? Lakukan aja dulu. Karena kesanggupan kita itulah karya Tuhan. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah lakukan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun perintah Yesus, saya harus lakukan. Apapun perintah Tuhan, saya harus kerjakan.
Tulis di kolom komentar, saya mau taat. Tulis di kolom komentar, saya mau taat. Amin. Yes. Karena di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Di balik ketaatan ada terobosan, di balik ketaatan ada kuasa Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saya pelajari ketaatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nggak semua orang bisa taat. Ini adalah keputusan kita secara sadar, secara pikiran. Saya mau taat Tuhan. Saya mau menjadi orang-orang muda yang menjaga kekudusan. Saya mau jadi orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan. Saya mau menjadi seorang suami yang setia. Saya mau jadi seorang istri yang setia. Saya mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang membenci saya. Saya mau taat. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kemampuan buat saudara dan saya. Tapi bagian kita mau dulu, bagian kita rindu dulu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh belajar taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara detail. Itu sebabnya Nuh terikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan rindu kita ada dalam perjanjian dengannya, dan kita mengikatkan diri kita dengan perjanjian dengannya, karena kerinduan Tuhan adalah memberkati hidup kita. Tapi bagian kita harus mengerjakan dalam ketaatan. Karena dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan mengerjakan dalam ketaatan, maka kita sedang memberi diri, mengikatkan diri kita dengan sebuah perjanjian antara kita dengan Tuhan. Nah, saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, ketaatan hanya dapat terjadi kepada hidup seseorang. Yang pertama, ketika dia mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ada Roh Allah. Dan Roh Allah mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya apa yang harus saya lakukan. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan penolong yang lain kepadamu, supaya dia mengingatkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita, tidak bisa memaksa kita. Makanya kalau kita mau hidup dituntun, kita mau hidup diarahkan, maka kita harus memberi diri untuk diarahkan dan dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus sudah ngomong dan diingatkan, jangan berzina, jangan berselingkuh, jangan minum mabuk, jangan berjudi, jangan berdusta, tapi kita keras kepala, kita kepala batu, maka kita nggak melakukannya. Betul, Roh Kudus mengingatkan, betul, Roh Kudus menyampaikan sesuatu dalam hati kita. Tapi kalau kita tolak, maka lama-kelamaan suara dagingmu yang lebih berkuasa, lebih dominan, bukan lagi suara Roh Allah yang berbicara sesuatu dalam hati dan hidup kita. Jadi seorang yang bisa melakukan ketaatan adalah seorang yang mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupnya. Saya percaya sebelum kita melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus sudah ingatkan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan selalu diingatkan oleh Roh Tuhan. Jangan buat, jangan lakukan. Cuman kitanya aja tetap bersikeras. Kitanya tetap ngotot, abis dia yang terbaik pendeta, abis dia kayaknya layak untuk diperjuangkan nih pendeta sebagai suami, sebagai seorang istri. Nantinya ke depannya mungkin dia bisa menjadi istri yang baik, mungkin dia nanti akan jadi seorang suami yang baik. Padahal Roh Kudus sudah ingatkan, jangan, terang dan gelap gak bisa bersatu. Tapi kita tetap bersikeras, kita tetap ngotot. Roh Kudus sudah mengingatkan. Dengarkanlah arahan, tuntunan-tuntunannya. Yang kedua, ketaatan hanya dapat terjadi ketika seorang menaklukkan logikanya di bawah iman. Jadi betul kita masih pakai logika, iya kan? Tapi belajar untuk memiliki iman, sehingga akhirnya kita percaya apapun yang saya hidupi dari setiap firman Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup saya. Makanya Rasul Paulus jelas katakan, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Betul, kita masih punya mata, kita masih punya otak yang bisa mikir, kita punya mata yang bisa lihat. Tapi belajar taklukkan itu di bawah imanmu. Yang Sadrak, Mesak, Abednego lihat dapur api yang menyala-nyala, yang kalau saya tidak menyembah patung raja pada saat itu, maka saya dilemparkan dalam dapur api. Itu yang mereka lihat.
Itu yang Sadrak, Mesak, Abednego lihat. Tapi iman mereka lebih menguasai hati dan pikiran mata mereka, sehingga dia berkata, jikalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, dia pasti akan tolong dan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. That is faith. Orang hanya bisa melakukan sebuah ketaatan ketika iman menguasai logika dan akal pikiran. Betul, kita pakai logika, kita masih pakai akal pikiran, tapi imanmu harus di atas, bos. Kita percaya hal-hal yang dasar masih Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi pikiran kita, apa yang tidak mungkin bagi logika kita, itu masih mungkin Tuhan buat dalam kerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketaatan hanya dapat terjadi ketika seorang yang pertama mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupnya. Yang kedua, ketaatan hanya dapat terjadi ketika seorang menaklukkan logika di bawah iman. Dan yang ketiga, ketaatan hanya dapat terjadi ketika seorang mengenal pribadi Allah yang disembahnya dengan benar. Kita mengenal Yesus bukan dari apa kata orang. Kita mengenal Yesus karena kita punya pengalaman pribadi. Saya percaya setiap kita sudah punya pengalaman pribadi bagaimana Tuhan tolong hidup saudara dan saya, bagaimana Tuhan bela dan bukakan jalan buat hidup saudara dan saya. Dan kita punya pengalaman ini. Jadikan pengalaman ini sebuah pembelajaran bahwa saya mengenal Allah yang saya sembah bukan dari apa kata orang yang saya dengar. Makanya Ayub bilang apa? Dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang aku melihatnya secara pribadi. Dengan pergumulan yang Ayub alami, Ayub jadi kenal siapa Allah. Ini yang Tuhan rindukan. Kalau ada masalah hari-hari ini, kalau ada pergumulan hari ini, jangan stres. Terkadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan untuk kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Selalu saya bilang begini, saudara, kita nggak akan pernah tahu Allah kita itu adil, Allah kita membela kita, kalau terlebih dahulu kita nggak difitnah, terlebih dahulu kita tidak mengalami masalah-masalah terhadap orang lain. Tapi ketika kita difitnah, ketika kita dirugikan, ketika kita berusaha dirancangkan yang jahat, justru kita mengenal pribadi Tuhan kita, dan kita akan melihat bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya, dan akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan saya. Disitulah kita baru bisa melihat Allah yang saya sembah adalah Allah yang membela saya. Kalau nggak ada orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita, kita nggak akan pernah tahu. Nah, terkadang masalah-masalah ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita kenal pribadi Allah kita lebih lagi. Jadi jangan komplain ketika ada pergumulan, ada masalah yang memang harus kita hadapi. Makanya selalu saya bilang begini, kalau kita berdoa tapi masalah tetap ada, kalau kita udah bersekutu dengan Tuhan, kita udah puasa tapi masalah harus kita jalani, berarti Tuhan mau kita menjalani itu. Tuhan mau dengan kita menjalani itu, kita melihat dan punya pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita punya pengalaman pribadi yang kita bisa bagikan buat orang lain, kita bisa bagikan buat keluarga kita. Akhirnya orang lain pun turut diberkati, orang lain pun turut dikuatkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu berlaku hanya ketika kita taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan ini terjadi dalam kehidupanmu. Saya berdoa sehingga setiap kita boleh terus percaya apa yang Tuhan perintahkan itu baik buat kita. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin kami lagi jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin kami sedang jatuh, kami sedang tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, kami sedang keluar dari ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Tapi hari ini kami diingatkan di pagi hari dalam ibadah doa pagi, kami diingatkan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan kami umat, dengan sebuah perjanjian, dengan sebuah covenant, yang akhirnya membawa kami masuk dalam hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan apa yang kami mau. Rencana Tuhan, bukan rencana kami. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan
dimanapun mereka berada yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Tuhan, ingatkan kami selalu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan ketaatan, sehingga apa yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan, kami mau lakukan, karena kami tahu kesanggupan kami untuk melakukannya adalah karya Roh Kudus. Dan ketika Tuhan mampukan kami, maka kami sungguh melihat ada saja berkat-berkat Tuhan kerjakan. Di balik ketaatan ada terobosan, di balik ketaatan ada berkat pemeliharaan Tuhan, di balik ketaatan ada hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Itulah yang menjadi sebuah perjanjian antara kami dengan Tuhan. Selama kami setia, selama kami taat, maka kami akan lihat pembelaan Tuhan, kami akan lihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus buat setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan, baik pergumulan rumah tangga mereka. Oh Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus, sehingga setiap suami-suami yang telah terhilang, istri-istri yang telah terhilang, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Beri kemampuan, beri kesabaran, beri kesetiaan, beri ketaatan untuk mereka yang hari-hari ini dalam rumah tangganya sedang bergumul. Tuhan, berikan kesanggupan untuk mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul dalam kesehatan mereka. Tuhan, kami percaya tubuh kami bukanlah sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana Roh Allah berdiam. Dan kami percaya setiap kelemahan tubuh, segala sakit penyakit sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagian kami adalah percaya, bagian kami adalah setia, bagian kami adalah taat, bagian kami adalah melakukan kebenaran di dalam nama Yesus. Sehingga setiap yang sakit hari ini dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima kesembuhan. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, saudara. Kita mau perkatakan dengan iman, karena kita percaya Yesus kita tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya masih tetap Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Sampai hari ini kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Engkau yang membuat orang buta melihat, Engkau yang membuat orang lumpuh berjalan, Engkau yang membuat orang kusta menjadi tahir. Engkau Allah yang sama, yang pagi hari ini menjamah dan memulihkan segala kelemahan tubuh kami di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Kami terima. Bapak, berkati setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini bergumul dalam keuangan mereka, bergumul dalam ekonomi mereka. Ada hal-hal yang harus mereka selesaikan, mereka harus bayarkan. Tuhan, hamba berdoa berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup mereka. Tuhan, bukakan jalan, pintu-pintu berkat terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh melihat Tuhan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Sebab Engkaulah Allah yang memelihara, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyediakan. Dengan kami katakan, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, maka kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami tahu Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat kesetiaan mereka, berjalan dalam kasih setia Tuhan, mereka berjalan dalam anugerah Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Berkati masa muda mereka. Pertemukan mereka dengan pasangan yang takut akan Tuhan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan yang benar di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan buat mereka. Tuhan, tolong setiap mereka sehingga mereka menemukan pekerjaan yang layak, pekerjaan di mana mereka bisa mengalami berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rumah tangga yang terus berdoa
keluarga yang terus berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mengucapkan berkat atas rumah tangga mereka. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati buah kandungan mereka, diberkati kesehatan reproduksi mereka dalam nama Yesus. Tahun ini mereka dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami di rumah kami masing-masing. Kami mengarahkannya dan memberkati kota kami. Karena kami tahu firman-Mu jelas katakan, berdoalah buat kesejahteraan kota kamu. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kamu. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota kami di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijagai Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kota di mana kami tinggal. Bahkan kami berdoa dijauhkan kota kami dari mara bahaya, niat orang jahat, roh kecelakaan, maut dalam nama Yesus. Bahkan setiap huru hara dijauhkan atas kota kami dalam nama Yesus. Dijauhkan daripada segala bencana alam atas kota kami dalam nama Yesus. Melainkan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas kota kami di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang kami terus doakan hari-hari ini. Mungkin mereka adalah suami kami yang belum mengenal Yesus. Mungkin mereka adalah istri kami. Mungkin mereka adalah anak-anak kami, orang tua kami. Mungkin mereka adalah om tante kami, ponakan-keponakan kami. Mungkin mereka adalah mertua kami, menantu kami. Mungkin mereka adalah oma opa kami atau cucu-cucu kami. Atau mungkin karena kerabat-kerabat kami yang hari-hari ini sedang kami doakan. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Betul kami harus menginjil, betul kami harus memberitakan kabar baik. Tapi kami percaya jiwa-jiwa ini milik Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka untuk mereka dijamah. Roh Kuduslah yang melawat mereka. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Sehingga setiap jiwa-jiwa yang kami terus sebutkan nama-nama mereka, selama masih ada orang-orang yang berdoa buat nama-nama ini, kami percaya mujizat masih terjadi. Kami percaya lawatan Tuhan masih terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga pada akhirnya kami satukan hati kami mengucapkan berkat buat bangsa kami. Kami berdoa buat NKRI, kami berdoa buat bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga, disertai Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Bapak, kalau kami lihat hari-hari ini Omikron sedang meninggi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong agar Omikron ini, varian Omikron ini reda atas bangsa kami dalam nama Yesus. Bahkan nilai-nilai yang kami lihat, tingkat-tingkat paparannya, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sehingga turun. Semakin turun, tidak ada lagi yang terpapar. Bahkan kami berdoa tidak ada lagi varian-varian yang baru atas pandemi COVID ini. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Sampai hari ini kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Begitu banyak anak-anak Tuhan berseru, berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar pandemi COVID ini dilalukan atas bangsa kami, dilalukan atas dunia ini. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada. Bapak berkati juga Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa memberkati setiap orang-orang yang hari-hari ini mungkin mencoba mengambil keuntungan di atas pandemik. Mereka yang mencoba mengambil keuntungan untuk memecah belah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jaga mereka, Tuhan kami patahkan kuasanya, Tuhan jamah hati mereka agar mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa biar disingkapkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, para perawat-perawat rumah sakit, perawat medis, bahkan TNI Polri. Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Dalam penyebaran vaksinasi booster yang ketiga, Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Allah memberkati Indonesia, Allah menjaga bangsa kami. Jauhkan dari setiap permainan-permainan licik, permainan-permainan jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa jauhkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari praktek-praktek kuasa-kuasa kegelapan, praktek-praktek dukun. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Bahkan kami berdoa buat setiap orang-orang yang mengucapkan kutuk atas bangsa kami dengan mengatakan akan adanya
gelombang ketiga atas bangsa ini, pandemi COVID, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus tidak berlaku atas bangsa kami. Kami perkatakan dalam nama Yesus, Indonesia pulih dari pandemi COVID. Bahkan varian Omikron dalam nama Yesus mereda, dalam nama Yesus turun, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Allah berdaulat atas Indonesia. Bahkan setiap virus, apapun namanya, kami taklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu yang pagi hari ini berdoa, bersekutu di rumah kami masing-masing, kami berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami percaya Allah akan berkarya dalam kehidupan kami, bahkan di tempat di mana kami hidup, untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat umat-Mu. Dalam kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan, jadi dalam mereka tidak ada yang sia-sia. Dalam kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan. Bahkan setiap tetes air mata mereka dalam mereka mengalami pergumulan, Allah yang menjadi pembela dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Umat Tuhan, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat, mengucapkan berkat buat mereka. Biarlah turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub atas hidup mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami dalam tuntunan arahan kuasa Tuhan. Hidup kami diikatkan dalam sebuah perjanjian berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dalam ketaatan kami lakukan, dalam kesetiaan kami jalankan, dan kami akan melihat sungguh Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang munafik, tapi lakukanlah firman Tuhan, berjalan dalam ketaatan. Kita sudah tahu kebenaran, lakukan apa yang menjadi kebenaran itu, sehingga akhirnya kita mengerti dan kita melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian kepada umatnya. Kita kembali ketemu besok. Dan jangan lupa, besok kembali kita akan berpuasa, saudara dikasih dalam Tuhan. Setiap hari Jumat saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali datang kepada Tuhan, dengan waktu yang ada diberikan, dipercayakan kepada kita, untuk kita mengambil waktu untuk berpuasa kembali di setiap hari Jumatnya. Sehingga kita percaya hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa pasti Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tetap setia, tetap taat, maka engkau akan dapat pertolongan dan berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kita kembali ketemu besok di jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom, shalom.